kalau kita ngomong mungkin sangat mungkin ada begitu banyak indikator yang mengarah ke sana karena gue sekarang udah bilang tunggu aja ya, $1 tuh bakal jadi lebih dari 20.000 rupiah. Itu lebih parah dari 98. krisis 98 Lebih parah, loh. lebih parah. Itu nggak Pasti lebih main-main. parah. Apa indikatornya sampai Bang Benix bisa ada prediksi itu? Tadi kita nggak punya duit untuk bayar utang. Kita defisit anggaran. Target negara belanja 3.600 triliun tahun ini. Padahal penghasilan cuma 3.000 triliun. Nah, kita kan bukan orang bodoh. Sejak SD diajarin jangan hidup lebih besar pasak daripada tiang. Tapi negara tingkah lakunya penghasilan cuma 3.000 triliun, belanja 3.600 triliun. Berarti udah pasti lu defisit. Duitnya dari mana? Ini belum ngomongin soal lu bayar utang jatuh tempo lu. Kita masih belum ngomongin harga batu bara bakal terus turun. Pendapatan negara royalti dari situ berarti bakal berkurang. So, apa yang harus dilakukan sama negara kalau begitu? Nanti di bulan Juni lu akan lihat, Rizka. Di situ Prabowo harus ambil keputusan yang sangat berat. Kita nggak bisa bayar duit jatuh tempo utang tuh 600 sampai 700 triliun. Kita nggak punya duit. Apa yang akan diambil keputusannya? Ya Allah, ini cobaan apa lagi ya Allah? Cobaan apa lagi yang telah diberikan ini ya Allah? One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video ini masih dengan saya, bersama saya di hari yang gembira ini guys. Masih di bulan Syawal, tentunya masih hari raya lagi di Malaysia. Tempat sanak family untuk berkumpul dimanapun itu guys ya. Balik kampung ataupun orang kampung pergi ke tempat kita. Semoga semuanya dalam keadaan aman, lancar, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Guys, saya nggak tahu nih ya, ini masih sakit aja nih. Kalau dinaikkan begini rasanya sakit sekali guys ya. Mungkin kalian tahu, paham ini sakit apa ini. Kalau tangan ini dinaikkan nih, sakit ya, agak nyeri di sini. Itu sakit apa guys? Tolong komen aja di bawah. Dan saya perhatikan ada cukup banyak yang menonton video-video dari channel ini, tapi belum mendukung dengan mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi bell dan juga like-nya guys ya. Silahkan kalian like dulu. Ya, subscribe dulu dan aktifkan notifikasi bell agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Yuk langsung saja kita mereaksi karena di sini ada hal yang paling menarik yang akan kita saksikan bersama. Ini dia. Aduh guys, semakin lama semakin terlihat perbedaannya ya guys ya. Sangat-sangat terlihat. Semakin hari rupiah itu semakin anjlok. Kita lihat ya bagaimana nilai tukarnya terhadap ringgit itu jauh sekali ya. Sekarang di angka 3.800. Kalau nilai tukar terhadap USD, dolar Amerika itu sudah mencapai 17.000 sekian. Bahkan ini melampaui dari krisis moneter di tahun 1998 yang mana di masa itu nilai tukar USD atas rupiah hanya 16.800 rupiah kalau tak silap guys ya. Wow, ini keadaan semakin parah lagi dan semakin diperparah pula dengan kebijakan Amerika Donald Trump yang memberikan tarif beban kepada setiap negara. Aduh, ini bikin semua orang ya mengelus dada. Kita doakan guys, karena bukan hanya Indonesia, Vietnam kena, Kamboja apalagi, lebih parah ya 48%. Ya, Malaysia juga katanya kena walaupun tidak terlalu signifikan karena Malaysia ini seperti ada antibodi. Ya, jadi segala masalah yang terjadi ya secara global, Malaysia itu seperti ada antibodi ya untuk mempertahankan negaranya agar lebih kuat dan lebih eksis daripada negara-negara kebanyakan. Dan doakan saja guys, doakan ASEAN ini semoga tidak semakin terpuruk ya. Semoga kedepannya ini jauh lebih melejit dan meningkat. Karena kasihan guys ya, atas kebijakan brutal, menurut saya ini satu kebijakan brutal yang dilakukannya.
sembarang memberikan satu tarif yang sangat tinggi kepada masing-masing negara. Tentu ini berdampak pada semua negara itu. Ya Allah, amankanlah ASEAN ini ya. Semoga tidak semakin terbenam kita. Bangun bro, rupiah kita sudah tidak ada lagi harganya di dunia. Tepat di hari ini 7 April 2025, rupiah ini USD sekarang 17.100. Ini video saya sebelumnya, saya sudah mengkhawatirkan bahwa ya gimana nanti ya kalau USD ini bakal di 17 ribuan. Apa yang akan terjadi? Kita siap-siap. Buat teman-teman yang boros-boros, buat teman-teman yang malas kerja sekarang ini, bro-bro yang tidak tahu bagaimana kondisi ekonomi sekarang, kami yang bekerja di Money Changer sangat paham bagaimana turunnya, hancurnya rupiah. Hampir semua mata uang sekarang ini naik harganya. Rupiah kita turun di mata dunia. Kami yang bekerja di Money Changer juga tidak bisa berpikir positif lagi. Bagaimana nasib rupiah ini di mata dunia? Ketika mata uang sudah terjadi penurunan signifikan, maka tahun 98 inflasi, krisis moneter terjadi, dan di 2025 ini sangat besar kemungkinan akan terjadi. Siap-siap, kita bakal menghadapi masalah besar. Semua sektor bakal naik harganya. Buat teman-teman berdoa, sholatnya jangan tinggal. Insya Allah kita berdoa semoga Indonesia ini baik-baik aja. Mudah. Sedih ya. Sedih hati, rasa terpuruk. Kita lihat bahkan karyawan, pekerja Money Changer itu udah pasrah dengan keadaan ini, ya, yang mana semakin hari semakin melemah, semakin anjlok nilai tukar rupiah hingga detik ini. Itu kemarin, ya, tanggal 7, sekarang tanggal 10 itu berapa? Saya nggak tahu guys. Semoga ini akan baik-baik saja. Dan banyak sekali sekarang ya orang itu mengumpulkan dolar dan juga ringgit guys. Karena kita tahu bahwa ringgit itu selalu konsisten. Situasinya ya itu selalu konsisten dan tidak berubah tapi cenderung naik. Makanya sekarang sudah mulai orang mengumpulkan dolar dan juga ringgit. Karena nanti diyakini nilai tukarnya akan lebih baik di beberapa tahun yang akan datang. Itu yang terjadi. Kasihan guys, tolong doakan. Tolong guys. Harap doakanlah masa depan yang baik ya kepada ASEAN ini, kepada Indonesia ya dan beberapa negara lainnya, agar aman-aman, agar tidak terjadi goncangan hebat lagi seperti yang terjadi pada krisis moneter di tahun 1998. Semua orang tidak berharap hal itu lagi guys. Jadi mohon teman-teman semua yang ada di sana, mau yang ada di Borneo, Semenanjung dan seluruh Indonesia dan ASEAN ini berdoa agar kita semua dilindungi dalam keadaan aman dan Allah masih memberikan kita satu keberkahan ya, kekuatan untuk menjalani hidup di masa yang akan datang. Itulah sedih saya guys. Sedih saya melihat ini. Mata wang Indonesia berada di paras terendah disebabkan tarif Trump yang baru ni. But this is a good sign for Malaysia untuk pergi travel dekat Indonesia. RM1 Malaysia bila convertkan jadi 3,700 plus rupiah. Kalau nak dibandingkan dengan last year, RM1 sama dengan 3,200 rupiah. Perbezaan dia dalam 500 plus. Itu baru RM1. Kalau korang bawa RM10,000 Malaysia, korang dah jadi sultan Malaysia dah dekat Indonesia. Sebab you akan ada duit poket 37 juta plus weh. Tapi dalam rupiah lah. So Malaysian people, tunggu apa lagi, pack up your barang and travel to Indonesia. Mata wang Indonesia Guys, bahaya guys. Bahaya. Indonesia rupiah jatuh lagi, dah tembus 17,000 per USD. Ini bukan sikit, ini signal besar yang Asia tengah bergoyang. Rupiah baru je jatuh melepasi palas 17,000 per US dolar Amerika dan ini bukan benda cecah para psikologi macam ni. Maksudnya pasaran tengah cuak teruk. Punca dia, tarif baru daripada Amerika dan juga ketegangan ekonomi global. Dalam dunia forex, kita panggil ini sebagai flight to safety. Menurut data daripada Bloomberg, ketegangan rupiah sempat ekonomi jatuh global teruk ke paras Indonesian rupiah 17,217 untuk 1 US dollar pagi Isnin, iaitu 7 April sekitar pukul 7.16
pagi waktu Indonesia. Ini adalah paras paling lemah dalam sejarah. Lepas tu mata wang tu sempat bounce sikit kepada Indonesian rupiah 16,927 dalam masa tak sampai sejam. Tapi fakta dia adalah pelabur tetap masih risau sebab turun naik ni nampak macam tak stable. Untuk sekarang ni kadar tukaran dah pun lebih rendah daripada zaman krisis kewangan Indonesia 1998 dulu. Masa tu rupiah pernah jatuh sampai Indonesian rupiah 16,800 per US dollar. Maksudnya 16,800 situasi kan, pada sekarang masa itu. lebih teruk daripada waktu pada masa tu. Tadi saya dah sebut pasal flight to safety. Apa maksud dia? Maksud dia bila pelabur takut, diorang jual mata wang rupiah dan beli US dollar sebab yakin US dollar akan survive walau apa pun jadilah. Bila permintaan terhadap US dollar naik, mata wang lain termasuk rupiah pun terus jadi mangsa. Jatuh lagi dan terus jatuh. Dan sebab Indonesia banyak hutang luar dalam US dollar, bila rupiah jatuh, bayaran balik pun makin mahal. Betul. Dari segi teknikal, angka 17,000 tu kira macam paras reputasi lah. Bila dah tembus, makin ramai trader dan juga pelabur jadi panik. Ini akan aktifkan jualan automatik iaitu stop loss dan buat nilai mata wang jatuh lagi teruk lah. Ibarat domino lah. Sekali jatuh, susah nak berhenti melainkan ada campur tangan daripada bank pusat. Jadi apakah contoh-contoh intervention daripada bank pusat? Nombor satu, dia intervene secara langsung dekat pasaran forex iaitu jual US dollar daripada diorang punya reserve dan juga beli balik rupiah. Yang kedua pula, naikkan kadar faedah iaitu untuk tarik minat pelabur simpan rupiah. Dan yang ketiga pula, diorang boleh bagi kenyataan rasmi iaitu forward guidance bagi pasaran tenang lah dan juga yakinkan pelabur. Akan tetapi, kalaulah benda ni berjangkit ke Malaysia, apakah bank negara boleh buat? Cuba share pandangan korang dekat ruangan komen. Saya rasa sedih, rasa terpukul, marah, dan rasanya tidak menerima ini semua. Tidak, saya tidak ingin hal ini terjadi. Tapi itu sudah menjadi kenyataan yang harus saya terima, yang harus kita sadari dan kita pahami. Ya, di mana ketegangan perdagangan global antara banyak pihak, Amerika, China, Rusia, dan berbagai negara-negara besar, ini berimbas kepada negara kita, berimbas kepada Indonesia, dan beberapa negara lainnya. Semakin jatuh nilai tukar rupiah Indonesia saat ini, ya, para investor itu semakin risau, ya, semakin kurang kepercayaannya. Makanya dia terus mengumpulkan pundi-pundi dolar, tidak lagi rupiah, karena diyakini bahwa dolar akan survive di masa-masa yang akan datang. Apalah kalau kita sudah tak dipercayai lagi seperti ini, guys. Tapi saya tengok, ya, bukan saya memuji, tidak. Saya tengok Malaysia, ya, begitu saat negara-negara kita seperti Vietnam, Indonesia, Thailand, Kamboja apalagi, itu sangat berdampak terhadap keputusan yang telah diambil Donald Trump. Tapi tidak dengan Malaysia. Malaysia tidak berdampak begitu sangat signifikan seperti negara-negara lainnya. Ini aneh. Seperti ada satu sistem mempertahankan diri. Ini yang membuat saya itu kagum. Apa sih yang terjadi? Ya, dan tentu saja harapan besar kepada kita seluruh, ya, rakyat Indonesia dan juga orang-orang yang ada di ASEAN ini, agar semua baik-baik saja, kembali pulih. Jangan lagi ada hal seperti ini, kasihan ya. Ini sangat memprihatinkan, guys. Sedih sekali. Ya. Tentu ada hal yang harus kita lakukan. Apa sih rahasia Malaysia itu? Apa yang udah mereka lakukan? Kok bisa mereka begini? Ya, ini memang kita akui, bukan kesalahan kita 100%. Karena memang keadaannya sudah begitu. Tapi setidaknya kita harus terus berjuang. Berusaha agar kita tidak semakin terpuruk dan jatuh. Apa yang harus kita lakukan? Sedih, guys. Kita lihat PHK di mana-mana, pemutusan hubungan kerja, ya. Ada yang sudah berkeluarga, sekarang dalam keadaan pengangguran. Ya, investor itu banyak keluar, banyak yang ke Vietnam, yang banyak ke Malaysia. Investor yang ada di dalam negeri saat ini ragu karena nilai tukar mata uang itu jatuh. Ya Allah, ini cobaan apa lagi, ya Allah? Cobaan apa lagi yang telah diberikan ini, ya Allah? Semoga semua aman-aman aja. Tapi ada dampak positifnya, guys. Alhamdulillah ada dampak positifnya, yaitu adalah karena nilai tukar rupiah ini semakin turun,
Ya, itu negara-negara lain seperti masyarakat dari Malaysia itu kebanyakan wisata ke Indonesia karena nilai tukar rupiah itu sekarang ini sangat turun ya guys. Dan Indonesia ini tidak kurang tempat objek wisatanya agar jauh lebih dikenal lagi. Negara dengan 1000 pulau ini, ya semoga kedepannya semakin dikenal lewat pariwisatanya. Itulah harapan saya guys. Ternyata hal negatif yang sudah terjadi beberapa hari belakangan ini, ada sesuatu dampak positifnya kepada negara kita guys. Tapi tetap bersyukur dengan apa yang sudah terjadi dan jangan berdiam diri, teruslah berusaha untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesan sikap pada semua mohon dimaafkan dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.